Perkenalkan, saya Rizkia Zulfa Amalia dari Prodi PAI semester 2 Fakultas Agama Islam dengan NPM 2404010041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan yaumul kiamah. Allahumma amin. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan penuh renungan ini, izinkan saya menyampaikan sedikit ceramah mengenai suatu hal yang pasti kita alami, suatu kepastian yang tidak dapat kita hindari. Nah, kalian pasti tahu ini apa ya, yaitu kematian. Jadi, kematian ini adalah gerbang menuju alam yang sangat-sangat kekal. Kematian ini adalah itu akhir kan? Akhir dari kehidupan dunia yang sangat fana. Namun, kematian itu juga merupakan awal dari kehidupan yang sangat-sangat abadi di akhirat kelak. Nah, seringkali kita tuh juga disibukkan dengan berbagai urusan di dunia. Ada yang itu kita biasanya lupa, kita tuh cuma di dunia ini cuma mengejar jabatan, mengejar karir, mengejar kenikmatan sesaat. Kan kita di fase-fase ini kan kita tuh sehingga kita tuh lupa gitu loh, lupa bahwa setiap detik yang kita lalui itu tuh termasuk itu waktu kita mendekatkan diri kepada titik akhir kita, yaitu kematian. Nah, Allah pun pernah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi seperti ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman yuhrija 'an nari wa udkhila jannati faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, tiap-tiap berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakanlah pahalamu. Terus barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan di dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Jadi kehidupan itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, ayat ini dengan jelas mengingatkan kita bahwa kematian adalah takdir bagi semua makhluk yang bernyawa. Tidak ada seorang pun yang bisa lari dari kematian tersebut. Tidak peduli seberapa kaya orang itu, seberapa berpenguasa orang itu, atau seberapa sehat orang itu. Nah, jadi kematian itu sebagai mengingat. Lalu, apa sih hikmah dibalik kepastian mati ini? Nah, jadi kematian itu harusnya menjadi pengingat untuk kita semua gitu loh. Yang paling utama tuh bagi kita semua, bahwa dunia itu tuh ada batasannya, ada terbatas gitu loh teman-teman. Jadi pengingat bahwa setiap amal perbuatan kita itu pasti bakal ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Terus gitu, kita tuh dengan kita melihat kematian teman-teman kita yang atau sanak keluarga kita, ataupun orang tua kita, atau siapapun orang yang sudah meninggal, itu tuh menjadi pengingat kita yang masih hidup gitu, bahwa dunia itu tuh terbatas. Terus itu loh, dengan kematian itu kita bisa menjadi lebih lembut kan. Kita ya Allah, ini orang itu meninggal, ya Allah kak rasanya kayak gini gitu kan. Nah, jadi itu kan kita tuh kalau ada orang yang meninggal itu buat kita jadi motivasi biar kita tuh bertaubat. Yang awalnya itu nakal, kita bisa astagfirullah aku nakal, kita bisa bakalnya meninggal kayak itu loh teman-teman. Jadi kita tuh harus bersabar dengan kematian itu. Kita harus tahu kalau besok tuh udah akan meninggal, terus besok tuh apapun dipertanggungjawabkan. Dengan itu kan kita menjadi motivasi untuk kita bertaubat seperti itu, dengan kita melihat tetangga atau saudara kita yang meninggal. Nah, seperti itu ya. Terus kita tuh
kita juga harus mempersiapkan diri untuk menuju kematian gitu ya, nggak mempersiapkan diri tapi kan semua kodratnya orang itu kan bakal meninggalkan. Nah jadi untuk biar kita besok meninggalnya, biar besok masuk surga, kita kan harus itu loh, harus mencari pahala yang sebanyak-banyaknya. Seperti kita tuh harus berzikir, membaca doa, membaca Al-Quran. Terus kita itu apa itu nggak boleh bolong sholat 5 waktunya. Terus kita memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, itu kan juga bisa membuat kita tambah banyak pahalanya. Terus kita harus juga berbuat baik kepada teman. Kalau ada teman kita, kalau kita lagi nugas, kita diganggu, itu kan dosa ya. Makanya kita harus baik kepada teman, kita mengasih hadiah ke teman, kita ngasih gift ke teman, itu kan juga bisa untuk kita menambah pahala seperti itu. Terus kita juga biar bisa dapat pahala itu kita juga memaafkan dan saling meminta maaf. Kalau semisal nih aku punya salah ya aku minta maaf kepada temanku. Terus kalau aku ada temanku yang suka nakal sama aku terus minta maaf kepadaku, aku juga harus iya nggak apa-apa, oke fine, aku maafin kayak gitu. Itu bisa membersihkan hati kita dari yang buruk-buruk. Terus kita juga dapat pahala kalau memaafkan seseorang seperti itu. Jadi kita tuh jangan jangan terlalu duniawi ya. Boleh sih emang kita hidup di dunia, tapi kan besok bakalnya tuh kita bakal di akhirat gitu loh. Makanya dari itu kita tuh ya tetap harus perbuatanku yang sekarang itu bakal berdampak buat besok pasti akhirat. Makanya kita harus berupaya beramal yang baik-baik seperti itu ya. Nah dari itu kita tuh nggak boleh terlalu terlena dengan gemerlapan duniawi ini. Dunia itu hanya untuk persinggahan kita. Seperti kalau ada pepatah orang tua gini, urip ki meng mampir ngombe. Jadi tuh kayak gini loh, maksudnya tuh ya udah hidup tuh kayak cuma paling sebentar gitu loh. Di dunia itu kita cuma sebentar, selanjutnya itu yang bakal kekal itu kehidupan kita di akhirat. Maka dari itu kita harus selalu memperbaiki diri, terus meningkatkan ketakwaan kita mengumpulkan pahala yang baik untuk bekal di akhirat kelak. Nah semoga Allah juga senantiasa memberikan kita hidayah, kekuatan dan kesempatan untuk kita tuh bisa mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan upaya yang sebaik-baiknya dari kita, sehingga tuh kita dapat kembali kepada Allah dengan keadaan husnul khatimah dan mendapatkan tempat yang terbaik, yang baik di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di surganya Allah. Nah sekian dari saya. Bila ada salah kata maupun salah ucapan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.